warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam maca. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun materi kita hari ini adalah dilatasi. Dilatasi itu salah satu materi transformasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai secara pengetahuan adalah menjelaskan transformasi geometri dalam hal ini dilatasi dengan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan secara keterampilan yakni menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri pada hari ini berkaitan dengan dilatasi. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 3. Yang pertama, menentukan apakah suatu dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan. Yang kedua, menentukan faktor skala suatu dilatasi yang diperlukan. Sedangkan yang terakhir adalah melukis pada koordinat kartesius bayangan benda yang didilatasikan. Dilatasi sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama bisa saya kasih contoh pada saat kita akan mencetak sebuah foto. Kadang foto itu kita perbesar, kadang kita perkecil. Di sini saya berikan contoh sebuah foto bayi. Foto bayi mula-mula dia berukuran agak besar. Di sini saya kasih ukuran 13 kali 10,5. Pada saat kita mau cetak, dia kita perkecil maka terlihat ukurannya 6,5 kali 5,25. Di sini foto bayi dalam ukuran pertama tidak berubah pada saat diperkecil, cuma ukuran bingkainya yang menjadi lebih kecil. Selain itu ada contoh lain, misalnya kare gelang. Kare gelang itu berbentuk lingkaran. Lingkaran di pelajaran kelas 8 anak-anakku pernah belajar lingkaran, ada jari-jarinya. Pada saat kare gelang kita pasangkan pada sebuah bidang atau pada sebuah benda berbentuk silinder, maka kare gelangnya akan membesar, dan kata lain jari-jarinya juga membesar. Itu adalah contoh dilatasi. Dari kedua contoh itu anak-anakku pasti sudah berpikir, apa ya dilatasi itu? Nah, sekarang kita lihat apa itu dilatasi. Dilatasi sebenarnya bagian dari transformasi. Karena sebelumnya kita kan sudah belajar transformasi. Di sini dilatasi adalah transformasi terakhir yang kita pelajari. Dilatasi artinya kita membuat benda atau objek menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar, tetapi tidak merubah bentuknya, hanya ukurannya yang berubah. Jadi dilatasi ini agak berbeda dari transformasi yang kita pelajari sebelumnya, di mana sebelumnya hanya berubah tempat tapi ukurannya tetap sama. Dan kalau lain dilatasi itu adalah isometris, di mana dilatasi itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, titik pusat dan faktor skala dari dilatasi itu sendiri. Nah, coba amati gambar yang saya berikan. Di sini ada gambar segitiga. Ada 3 jenis, ada 3 bentuk dengan model yang sama, cuma ukurannya yang berbeda. Ada segitiga ABC, ada segitiga A2, B2, C2, dan ada segitiga A3, B3, C3. Nah, di sini terlihat bentuknya sama, cuma ukurannya berbeda. Ini gambaran sebuah dilatasi pada diagram kartesius. Kita anggaplah segitiga ABC itu adalah segitiga mula-mula. Nah, perhatikan segitiga ABC dan perhatikan segitiga A2, B2, C2. Perhatikan koordinatnya. Nah, segitiga ABC kita lihat titik pertama, titik A. Titik A itu 3,3, posisinya ada di koordinat 3,3. Sedangkan titik A2 itu ada di posisi 1,1. Sekarang perhatikan lagi titik B. Titik A ya, titik A 3,9 dan titik A2 1,3. Dan titik B 3,3 dan titik B2 1,1. Demikian pula titik C
6,3 dan C2 2,1. Dari titik koordinat itu kita bisa melihat bahwa ternyata perbandingan antara titik A dengan A2, titik B dengan B2, titik C dengan C2 itu memiliki perbandingan yang sama. Artinya dari AC dengan A2 C2 itu perbandingannya 3 kali. Artinya dia memiliki perbandingan 3:1. Artinya A2 C2 itu 3 kali dari A se C, dan perbandingan tersebutlah yang disebut dengan faktor skala. Kalau faktor skalanya semakin kecil, maka dia gambarnya akan semakin kecil. Jika faktor skalanya semakin besar, maka gambarnya akan semakin besar. Coba perhatikan segitiga ABC dengan A3, B3, C3. Karena faktor dia semakin besar, faktor skalanya, maka gambarnya juga akan semakin besar. Oke. Sekarang perhatikan pengertian secara matematis apa itu faktor skala. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, kita bisa membuat kesimpulan bahwa faktor skala itu sebenarnya adalah perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda dari pusat dilatasinya. Karena dilatasi itu dipengaruhi oleh pusat dilatasi, jadi tergantung jaraknya, pusatnya ditentukan dari mana. Di materi ini ada 2 pusat dilatasi yang akan kita pelajari, yakni berpusat di 0,0 atau dan yang kedua berpusat di sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, perhatikan contoh secara matematikasnya seperti ini. Ada segitiga ABC di mana koordinatnya sudah ditentukan. Ditanyakan bagaimana bayangannya. Nah, kita tarik itu. Kita tarik garis karena pusatnya adalah 0,0. Kita tarik garis dari 0,0 misalnya titik A, mau dicari bayangannya, mau cari A satunya. Kita tarik garis dari 0,0 ke A sebanyak 2 skala, artinya diperbesar 2 kali. Jadi gambarnya akan menjadi lebih besar karena diperbesar 2 kali. Gambarnya seperti di samping ya. Cara gambarnya kita tarik dari 0,0 ke A sebanyak 2 kali, berarti 2 kali lipat. Jadi skalanya adalah 2, menghasilkan titik 2,4, 4,6 dan 6,2. Nah, secara matematis bisa dirumuskan seperti berikut ini, bahwa jika sebuah titik didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala tertentu, maka bayangannya akan menghasilkan perkalian antara titik mula-mula dengan faktor skalanya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Kalau titik pusatnya bukan 0,0. Sini ada sebuah contoh persegi ABCD, titik-titik koordinatnya sudah ditentukan, faktor skalanya ditentukan, tetapi pusat dilatasinya bukan lagi 0,0 tetapi titik A, diambil titik A. Perhatikan gambarnya, perhatikan dulu gambar ABCD. Di segi 4 ABCD itu akan dicari bayangannya dengan pusat A. Artinya titik A itu tidak berubah, karena kan tadi kalau faktor skala itu ditarik dari titik pusat, itu titik pusatnya kebetulan adalah A, maka titik A tidak berubah, bayangannya tetap di A. Sedangkan B, C, dan D berubah sebanyak 2 kali, atau ukurannya menjadi lebih besar 2 kali, sehingga menghasilkan bayangan untuk titik A 3,2, titik B 5,2, C 5,4, dan D 3,4. Artinya bayangannya menjadi lebih besar dan searah dengan persegi awal atau persegi ABCD. Begini kesimpulannya, bisa dibahasakan bahwa jika faktor skalanya lebih besar dari 1, maksudnya lebih besar dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya,
maka bayangan yang diperoleh menjadi lebih besar dan dia searah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Jika faktor skalanya lebih kecil daripada 0. Di sini masih ada segi 4 ABCD tetapi yang sama, tetapi faktor skalanya dirubah. Faktor skalanya kurang dari 1, kurang dari 0. Cara menggambarnya tetap sama, karena dia berpusat di A maka A tidak berubah. Cuma karena faktor skalanya minus 2 artinya diperbesar berlawanan arah dengan gambar mula-mula. Ya, diperbesar 2 kali berlawanan arah, artinya minus 2 berlawanan arah, sehingga diperolehlah titik A bayangannya 3,2, B 1,2, C 1,0 dan D 3,4. Atau disimpulkan bahwa jika faktor skalanya kurang dari minus 1, artinya minus 2, minus 3 dan seterusnya, maka bayangannya tetap menjadi lebih besar, cuma arahnya berlawanan arah dari pusat dilatasinya dan bangun mula-mula. Sekarang lihat contoh ketiga. Contoh ketiga ini faktor skalanya 1, artinya dia tidak berubah sama sekali karena dia faktor skalanya 1 dirinya sendiri. Nah, lihat contohnya segitiga ABCD, segi 4 ABCD berikut. Karena dia 1 skala maka dia tidak berubah. Atau disimpulkan jika faktor skalanya sama dengan 1, ukurannya tidak berubah, artinya bayangannya sama dengan gambar mula-mula. Sekarang kita lihat contoh keempat. Contoh keempat. Di sini ada segitiga tetap, ada segi 4 ABCD, tapi faktor skalanya kurang dari 1, tetapi tidak kurang dari 0. Di sini artinya skalanya di sini tentukan 1/2, artinya skalanya dikecilkan. Kalau 1/2 menjadi lebih kecil setengah, maka gambarnya juga menjadi lebih kecil seperti contoh. Jadi disimpulkan jika faktor skalanya ada di antara 0 sampai 1. Apa artinya antara 0 sampai 1? 0 sampai 1 artinya 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Yang tidak lebih dari 1 tetapi tidak kurang dari 0. Maka bayangannya menjadi lebih kecil dan dia searah dengan gambar mula-mula dan pusat dilatasinya. Yang terakhir, contoh kelima, kalau skalanya lebih atau kurang dari 0, kurang dari minus 1. Karena tadi sudah kurang dari 0 ada minus 1, sekarang kurang dari minus 1. Yang mana itu kurang dari minus 1? Minus 1/2, minus 1/4 dan seterusnya. Maka gambarnya akan menjadi sangat kecil karena diperkecil 1/2, tetapi karena dia minus maka berlawanan arah dengan gambar mula-mula. Atau disimpulkan bahwa jika faktor skalanya di antara minus 1 sampai 0, maka bangun bayangannya menjadi lebih kecil tetapi arahnya berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun mula-mula. Atau disimpulkan rumus matematikasnya seperti ini. Jika sebuah titik, anggaplah X, Y, kita dilatasikan dengan pusat tertentu atau titik tertentu dengan faktor skala apa saja, mau lebih dari 1, kurang dari 1, atau lebih dari 0, kurang dari 0, maka akan menghasilkan bayangan perkalian antara pusat dilatasi dengan pengurangan titik mula-mula dengan pusatnya, kemudian dijumlah dengan pusat dilatasinya seperti gambaran yang ada di papannya. Dari penjelasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa pusat dilatasi dan faktor skala itu sangat mempengaruhi bayangan benda dilatasi. Kalau faktor skalanya
lebih dari satu, maka bayangannya menjadi lebih besar dari benda mula-mula dan separah dengan pusat dilatasi. Jika faktor skalanya sama dengan satu, maka bangunnya atau benda mula-mula tidak berubah ukurannya. Yang ketiga, jika faktor skalanya antara 0 sampai 1, maka bayangannya menjadi lebih kecil dan searah dengan benda mula-mula. Yang keempat, jika faktor skalanya antara -1 sampai 0, maka bayangannya menjadi lebih kecil tetapi berlawanan arah dengan pusat dilatasinya. Yang terakhir, jika faktor skalanya kurang dari -1, maka bayangannya menjadi lebih besar tetapi letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dan bangun mula-mula. Berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi, anak-anakku diharapkan mengerjakan penugasan berikut dan dikirim melalui grup pembelajaran masing-masing kelas. Adapun tugasnya bisa dibaca. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat belajar kalau di rumah dan tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku semua.